KPK terus mendalami kasus suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Hari ini penyidik KPK memanggil 2 karyawan PT Melati Tekno Indonesia. 2 karyawan PT MTI yang diperiksa sebagai saksi adalah Sigit Susanto dan Slamet Tripono. Kedua saksi ini dianggap mengetahui proses pembicaraan negosiasi pengadaan proyek antara MTI dengan Bakamla. Selain 2 karyawan PT MTI, KPK juga memeriksa tersangka yakni Muhammad Adami Okta dan Hadri Stefanus yang tertangkap tangan saat menyuap pejabat Bakamla. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan KPK kini masih mencari Direktur PT MTI, Fahmi Darmawansyah, yang keberadaannya sudah diketahui. Melihat di luar sana keberadaannya di mana dan pasti kita terus update. Namun sampai saat ini kami belum bisa informasikan secara rinci soal pergerakan atau keberadaan dari yang bersangkutan. Kami masih memberikan kesempatan untuk menyerahkan diri pada KPK agar proses hukum ini bisa lebih. Pemerintah menargetkan penurunan selisih pasokan dan permintaan rumah atau backlog hingga 6,7 juta unit di 2019 mendatang. Dengan demikian, pemerintah harus menekan backlog hingga 1,4 juta unit per tahun selama 3 tahun ke depan. Langkah pemerintah untuk memangkas kesenjangan kebutuhan rumah, yakni dengan memastikan program sejuta rumah berjalan dengan baik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pemerintah untuk mengurangi backlog juga dilakukan melalui peluncuran paket kebijakan ekonomi 5 dan 11 tentang dana investasi real estate atau DIRE, serta paket kebijakan ekonomi ke-13 tentang perumahan untuk MBR. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dulu Pak Edi, untuk mengejar backlog tadi sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintah paling tidak hal-hal konkret saja untuk mempermudah para pencari rumah ini ya untuk mendapatkan rumah itu apa sih Pak? Ya, kalau untuk mencari rumah ya tentunya sistem informasi perumahan ya atau melalui iklan, promosi dan sebagainya. Tapi yang saya khawatirkan ke depan karena kan harus mencapai 1,4 juta unit mengenakan backlog per tahun itu kan. Nah, ini kerja berat ini bagi realistis tidak itu enggak itu, Pak? Ya bisa realistis, bisa tidak. Artinya begini, banyak hambatan ke depan ini yang kami baca. Di antaranya adalah yang pertama yang sering berulang adalah masalah PKU. PKU ini untuk 2017, apakah sudah ditandatangan tahun ini? Jangan sampai nanti di Januari kita nggak bisa akad karena gara-gara PKU belum siap. Kedua, masalah SBUM, yaitu di mana rumah-rumah yang di pojok dan sebagainya itu tidak bisa mendapat FLPP karena dianggap harganya lebih tinggi, padahal kita jual dengan harga yang sama. Kemudian yang ketiga yang saya dengar lagi bahwa adanya rencana setiap pencairan FLPB dari ke perbankan itu harus persetujuan DPR. Ini pasti akan menghambat sekali penjualan rumah di tahun depan. Nah, oleh karena itu kita minta supaya kita lebih wise lah, kita ingin program ini berjalan. Kita minta yang hal-hal ini janganlah dilaksanakan seperti itu. Pak Maril, ada tanggapan Pak? Ya, jadi seperti saya sebutkan bahwa masalah perumahan ini adalah masalah kita bersama. Masalah perumahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Kita perlu semua sinergi. Seperti tadi diangkat oleh Pak Edi masalah PKO. PKO adalah antara kami, Kementerian PUPR dengan bank-bank pelaksana. Jadi kedua pihak ini harus segera memang menyelesaikan PKO kalau bisa sebelum tahun anggaran berjalan. Dan ini udah kami rintis ini. Jadi ada inisiatif dari kami, ada juga inisiatif dari perbankan. Jadi nanti semua urusan ke depan akan lebih lancar. Nah, mengenai backlog ini kami optimis ya. Kalau kita lihat tadi ada data di layar bahwa kepemilikan rumah di negara kita ini tahun 2010 itu adalah 78%. Nah, menurut data terbaru tahun 2015 meningkat menjadi 82%. Meningkat. Jadi kalau kita lihat jumlah tambahan keluarga setiap tahun antara 2010-2015 itu 800.000 unit keluarga. Rumah yang
terbangun 1,2 juta. Nah, terbangun ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat kita itu sendiri. Dan dari situ kita dapat melihat bahwa selama ini banyak rumah yang dibangun masyarakat itu tidak tercapture, tidak tercatat. Jadi kita lihat kemampuan itu ada di situ. Nah, oleh karena itu ke depan kita juga optimis bahwa backlog ini akan dapat menurun. Walaupun memang diperlukan ekstra-ekstra yang luar biasa dari kita, termasuk tadi penyerahan perizinan, penyerahan proses penganggaran, supaya semua, karena masalah rumah ini demikian penting ya, tidak hanya dari segi sosial, ekonomi, kesejahteraan dan lainnya itu, dan rumah itu juga sangat penting dalam mengurangi kesenjangan. Ya, kalau kita lihat dua kelompok, misalnya ada satu rumah mewah, ada daerah kumuh, kesenjangannya itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita udah bisa memberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah rumah yang layak huni, walaupun ada di sampingnya rumah mewah, kesenjangan itu tidak begitu. Baik. Sebelum kita bahas lebih backlog, tadi saya pernyataan dari Pak Edi tadi, ini untuk pencairan FLPP memang harus ke DPR dulu, Pak. Ini memang begitu. Itu yang kami dengar terakhir hasil dari Banggar ya. Tapi kami nanti akan cek lagi apa memang seperti itu. Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak. Nah, kalau mengenai backlog tadi, Pak Maureen, kalau misalnya memang jumlah dari keluarga baru dan kemudian ada jumlah yang terbangun tadi cukup mencukupi begitu ya, kurang lebih 800.000 dengan 1,2 juta unit rumah. Nah, berarti ada seharusnya berjalan ideal nih Pak ya. 800 itu semua sudah masuk dalam rencana kan, sebetulnya nggak ada kesulitan sebetulnya kan. Nah, ini memang ini kan rumah itu ada yang dibangun oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu juga membangun rumah itu ada yang langsung jadi, ada juga bertumbuh. Kalau kita lihat kan di desa-desa kita membangun rumah itu tidak langsung jadi, bertumbuh dia bertahap. Bangun dulu fondasinya, bangun dulu temboknya, bangun baru mungkin 3-5 tahun baru selesai. Ada juga seperti itu pembangunan rumah. Jadi kita lihat memang masyarakat itu ada kemampuan di situ, walaupun secara bertahap ya. Meskipun harga rumah selalu melonjak tinggi nanti ke depan. Ya makanya nih kebijakan pemerintah kan tidak memberikan penentuan harga rumah bersubsidi itu ditentukan oleh pasar, dikontrol oleh pemerintah. Sekarang ini dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan keputusan Menteri Keuangan, harga rumah bersubsidi itu naik setiap tahun itu antara 5-6%. Kalau data dari Pak Edi sendiri berbeda juga dengan Pak Maureen tadi atau seperti apa Pak? Pak Maureen kan bicaranya kan 2010, 2016, 2015. Itu data BPS. Jadi kalau dari data BPS 2010, kepemilikan rumah itu ada di 13,6 juta unit ya, tapi dia sajiin dalam persen. Kemudian di 2015-2016 itu turun jadi 7, sekian juta unit, artinya 7, sekian juta kepala keluarga. Saya sebenarnya lebih percaya dengan data PU daripada data BPS. Karena apa? Data BPS antara 2010 dengan 2015 ini pasti ada salah satu yang keliru. Tidak mungkin turunnya langsung drastis seperti itu. Kita tahu pertumbuhan setiap tahun kelahiran itu ada 3,2 juta unit. Artinya ada 800.000 kebutuhan rumah setiap tahun yang bertambah. Ditambah backlog kita. Sementara kemampuan kita selama ini memang hanya sekitar 300.000 sampai 500.000 unit. Mana mungkin data itu turun begitu karena ada pembangunan. Artinya data BPS ini ada yang salah. Apakah 2010 atau yang sekarang? Nah ini harusnya pendataan ini harus benar-benar yang baik gitu loh. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Edi dan juga Pak Maureen. Kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyita sejumlah dokumen pribadi milik Rahmawati Soekarno Putri. Penyitaan dilakukan dalam penggeledahan di kediaman Rahmawati di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satu dokumen yang disita dari kediaman Rahmawati merupakan naskah kajian ilmiah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan selama 6 jam terkait dugaan makar. Dokumen yang disita naskah kajian ilmiah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan teratas elektabilitas Cagup-Cawagup DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah warga Jakarta tidak terlalu terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang tengah dihadapi Ahok? Rekan saya Saiku Bagawi akan membedahnya lebih dalam untuk Anda. Silakan Saiku. Ya, Sylvia, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan masalah hasil survei belakangan ini. Terutama ketika Ahok ditersangkakan sejak pada tanggal 16 November, kemudian berkembang sampai hari ini, terakhir pada tanggal 13 Desember kemarin, Ahok kemudian didudukkan di meja terdakwa. Lantas bagaimana dengan peta elektabilitas Ahok setelah dengan fakta yang semacam itu? Menunjukkan bahwa elektabilitas calon ini apakah kemudian tergerus dengan pasal penistaan yang dialamat kepada Ahok. Yang kedua, bagaimana dengan kandidat lainnya yang menjadi pesaing Ahok, yaitu pasangan AHY dan pasangan Anies Baswedan. Misalnya bagaimana memobilisasi atau mengkapitalisasi sehingga katakan bisa mengurus elektabilitas Ahok. Ini memang menjadi pertarungan yang menarik, katakan menjelang sampai Februari 2017 mendatang. Seperti Anda saksikan di layar ini, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang baru dirilis pada hari ini, dan ini survei berdasarkan pada kemampuan untuk melakukan survei responden ini pada sejak awal Desember ini, terlihat bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama, terutama katakan ini kita fokuskan pada masalah calon gubernurnya sendiri, Ahok memperoleh 32,9%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 20,1%, kemudian Anies Baswedan 23,2%. Sekali lagi ini dengan catatan bahwa margin error masih berkisar pada pusaran 3,5%. Di samping itu masih ada orang yang belum menentukan pilihan sampai saat ini. Kalau misalnya Pilkada Jakarta dilaksanakan pada hari ini ada sekitar 18,8%. Yang menarik adalah bahwa elektabilitas Ahok ini bergerak naik semenjak kasus ini bergulir dari katakan 3 bulan lalu, 2 bulan 3 bulannya lalu, kemudian setelah Ahok dinyatakan sebagai tersangka pada 16 November. Pada November, elektabilitas Ahok masih kalah dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Tapi dalam rentang waktu 1 bulan, ketika euforia masyarakat begitu besar dengan kasus ini, ada beberapa hal yang menarik soal masalah bagaimana elektabilitas ini berkaitan dengan pasal penistaan agama. Kita coba lihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ucapan Ahok yang menistakan agama, sejauh mana masyarakat percaya? Apakah kemudian Ahok melakukan penistaan agama? Di sini disebutkan bahwa hasil surveinya menyebutkan pada awalnya masyarakat begitu tinggi percaya bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, 62,62%. Kemudian pada bulan Desember malah turun menjadi sekitar 54%. Apakah kemudian bagaimana dengan peta yang tidak, ini juga dilihat bahwa apakah mereka percaya Ahok tidak melakukan penistaan agama, justru malah kemudian mereka yakin Ahok tidak melakukan penistaan agama semakin naik pada bulan Desember 2017, pada 2016 ini. Survei ini bermaksud memang secara proporsional, kredibel, mengambil sampel sekitar 800 responden di Jakarta. Kita lihat pada grafik berikutnya. Di sini, pernahkah Anda menonton video rekaman Ahok yang pernah diunggah oleh katakan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu? Pada awalnya, pada bulan November, masyarakat cukup rendah. Tidak terlalu antusias untuk menyaksikan video yang menjadi heboh, yang kemudian menjadi viral, yang kemudian menjadi perbincangan, dan kemudian mengantarkan Ahok ke kursi terdakwa pada tanggal 13 Desember lalu. Di sini terlihat bahwa kemudian masyarakat penasaran dalam tanda petik untuk bisa mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari video itu. Apakah betul-betul video itu Ahok melakukan penistaan atau kemudian ada semacam stigma tertentu. Di sini terlihat bahwa kemudian hasilnya masyarakat telah menyaksikan hasil video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta maupun kemudian video yang kemudian sudah dicuplik oleh katakan Buniyani yang kemudian menjadi viral belakangan ini. Kemudian ada lagi soal hasil rekaman video berikutnya, soal masalah apakah kemudian pengadilan
Kita lihat berikutnya. Masalah Ahok meminta maaf. Apakah kemudian yakin dengan berkali-kali Ahok di Lembang di beberapa kesempatan meminta maaf secara terus terang, baik melalui media maupun media elektronik maupun melalui katakan Twitternya, masyarakat akhirnya lebih banyak memilih bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan meminta maaf itu dilakukan secara tulus pada November dibandingkan dengan Desember justru semakin naik. Kemudian pada grafik berikutnya lagi, percaya pengadilan. Ini menarik sekali. Apakah kemudian masyarakat percaya apapun hasil keputusan sidang Ahok nantinya? Apakah kemudian Ahok dihukum bersalah atau tidak bersalah? 79% masyarakat Jakarta khususnya percaya apapun yang akan diputuskan oleh pengadilan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus tentang perkara Ahok ini, mereka melihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan bersikap fair secara objektif. Ini sangat menarik, Sylvia. Jadi bagaimana kemudian ini bisa menjadi perbincangan, diskursus yang menarik katakan belakangan ini sampai karena kemudian Ahok didudukkan di penjara terdakwa ini. Menerima hasil keputusan pengadilan, bahwa apapun hasilnya Ahok misalnya 71% di sini masyarakat yakin akan percaya apapun hasil pengadilannya. Kemudian hanya ada 6% masyarakat mempertanyakan kalau misalnya Ahok diputus bersalah, apakah kemudian mereka percaya? Yang 14% ini menyebutkan bahwa mereka tidak begitu percaya kalau kemudian Ahok dinyatakan tidak bersalah. Jadi pemirsa, ini menggambarkan apapun hasil survei ini, menggambarkan katakan fenomena Jakarta belakangan ini, terutama di dalam pertarungan pilkada di Jakarta, berkaitan dengan Ahok yang kemudian didudukkan sampai ke kursi terdakwa. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilahkan antara pilkada DKI Jakarta dengan kasus hukum Ahok. Ini juga bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai masyarakat Jakarta dan warga Indonesia khususnya bisa menerima secara objektif apapun hasil pengadilan nanti. Demikian, Sylvia. Terima kasih Saiku Bagowi atas pemaparan Anda.